Halo, perkenalkan saya di aplikasi zaman 2019 111501059. Dalam bab ini kita akan belajar tentang yang pertama prosedur penerimaan kas bank, kedua prosedur pengeluaran kas bank, ketiga prosedur penjualan, keempat prosedur Yang pertama, prosedur penerimaan kas bank. Formulir yang digunakan adalah formulir nomor 2 dengan judul Formulir Bukti Bank Masuk atau BBM, meskipun yang diterima adalah uang tunai. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa seluruh penerimaan perusahaan harus disetorkan ke rekening perusahaan di bank. Penyimpanan kas tunai di perusahaan adalah sementara. BBM digunakan sebagai bukti penerimaan uang tunai dan warkat bank yang telah jatuh tempo. Bila BBM memuat warkat bank, cek atau giro billet yang sudah jatuh tempo maka harus ditulis dengan jelas. 1. Jenis warkat bank. 2. Nomor warkat. 3. Bank nama bank yang mengeluarkan warkat. 4. Tanggal jatuh tempo warkat. 5. Jumlah nominal yang tertulis dalam warkat. 6. Nama dan alamat penyetor warkat. 7. Tujuan penerimaan warkat. Yang kedua, prosedur pengeluaran kas bank. Semua transaksi perusahaan mengenai pengeluaran uang transaksi dan uang tunai dan warkat bank dicatat dengan menggunakan prosedur ini. Hal ini disebabkan pilihan pengelolaan kas perusahaan mendasarkan pada metode impres perusahaan menyediakan kas kecil dengan jumlah tertentu. Jumlahnya akan ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan direksi yang hanya diperuntukkan untuk membiayai atau untuk pengeluaran operasional dengan jumlah kecil. Jadi pada intinya seluruh pengeluaran perusahaan yang ada di bank, bukti bank. Pengeluaran kas kecil harus dicatat dalam formulir 5 atau bukti kas kecil keluar. Pengisian kas kecil kembali bisa dilakukan bila telah melewati 7 hari atau saldo kas kecil hampir habis. Setiap hari seluruh pengeluaran kas kecil direkap dalam formulir 4 atau dalam buku pengeluaran kas kecil. Bon sementara hanya digunakan untuk transaksi kas keluar yang jumlah pengeluarannya dan atau pos biayanya belum jelas. Oleh karenanya harus diminta komitmen dari pengaju bon sementara tentang tanggal penyelesaiannya. Bon sementara harus seizin supervisor keuangan sebelum memfiat atau menandatangani, bisa harus diperiksa kelayakan dan kewajaran transaksinya. Rekonsiliasi bank dan opname kas. Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mencocokkan saldo rekening perusahaan di bank dengan saldo bank di perusahaan. Sebagai media rekonsiliasi bank adalah laporan rekening koran yang dikirim bank kepada perusahaan tiap awal bulan berikutnya dan buku tabungan. Opname kas adalah penghitungan fisik kas yang terdapat di perusahaan. Saldo kas harus dirinci sesuai dengan kondisi fisik uang tunai di perusahaan seperti tertera dalam formulir 4 dan 5. Prosedur pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan real estate.
Yang dimaksud dengan pendapatan pada perusahaan real estate adalah penjualan produk properti yang menjadi usaha pokok perusahaan, yaitu penjualan rumah, ruko, rumah usaha, rumah kantor, dan lain-lain termasuk KSB. Prosedur penjualan dimulai dengan pembukaan surat pemesanan rumah oleh bagian marketing seperti tersebut mencatat hal-hal. Yang pertama, nama dan alamat pemesan. Kedua, kode proyek pengembangan real estate. Ketiga, tipe luas tanah dan bangunan yang dipesan. Keempat, kelebihan. 5, harga.